Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fitriani, NIM T2017-8079. Saya dari kelas Biologi 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemasaran atau yang biasa disebut dengan marketing. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sub pembahasan. Apa aja sih yang akan dibahas pada materi kali ini? Yang pertama yaitu ada strategi pemasaran, yang di dalamnya terdapat segmentasi, targeting, dan juga positioning. Yang kedua, bauran pemasaran. Nah, di dalam bauran pemasaran ini ada strategi produk, harga, promosi, dan juga distribusi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai pemasaran, apa sih yang disebut dengan pemasaran itu? Nah, pemasaran di sini adalah suatu kegiatan yang mengusahakan agar produk yang dipasarkan itu diterima dan disenangi oleh pasar. Dalam artian bahwa produk yang diterima adalah produk yang laku dijual. Kemudian, dalam kegiatan pemasaran, produsen tidak hanya membuat barang, tidak pula asal melancarkan promosi. Namun, produsen memusatkan perhatian pada selera konsumen, memperhatikan kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen. Strategi bisa dikatakan baik apabila mampu mencapai tujuan yang tepat, efektif, serta efisien dalam prosesnya. Dan dalam hal ini sudah tergambar pada proses perencanaannya. Istilah strategi pemasaran, segmenting, targeting, dan positioning atau STP merupakan rangkaian 3 proses yang harus dilalui dalam penetapan suatu strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk semua produk bisnis dan juga cara pemasarannya, baik offline maupun online. Yang pertama yaitu ada segmentasi. Nah, segmentasi ini adalah upaya memetakan pasar dengan memfilter atau menyaring konsumen sesuai kriteria yang telah ditentukan. Nah, siapa sih target market kita? Kemudian yang kedua, prosedur segmentasi. Nah, prosedur segmentasi di sini ada 2. Yang pertama yaitu segmentasi a priori, adalah segmentasi yang dilakukan sebelum suatu produk diluncurkan ke pasar. Nah, contohnya ada segmentasi dengan pendekatan geografis atau wilayah, kemudian psikografis dan juga perilaku konsumen. Yang kedua ada segmentasi post hoc, artinya segmentasi yang dilakukan setelah produk diluncurkan ke pasar. Nah, caranya yaitu dengan melakukan survei dan juga pengumpulan data. Selanjutnya dilakukan pengolahan data. Nah, hasil dari pengolahan data tersebut dapat menunjukkan dan mengelompokkan konsumen-konsumen yang ada. Selanjutnya yaitu mengenai dasar segmentasi. Nah, di sini ada 5 dasar segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis. Nah, segmentasi ini adalah konsumen itu dibedakan berdasarkan geografis atau wilayah tempat tinggalnya. Misalnya dalam suatu negara Indonesia kan ya, Indonesia misalnya dibagi menjadi Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur, di kota besar, di kota kecil ataupun di desa. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografis. Nah, segmentasi ini membagi konsumen seperti usianya, gender, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Yang kedua yang ketiga yaitu ada segmentasi psikografis. Nah, pembeli di sini dibedakan menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan atau kepribadiannya. Nah, orang-orang dalam kelompok demografis yang sama dapat menunjukkan gambaran psikografis yang berbeda. Misalnya, konsumen pada kelompok demografis di sini misalnya wanita berusia 21 tahun. Nah, bisa juga menunjukkan gambaran bahwa mereka memiliki psikografis yang berbeda. Misalnya dikarenakan kelas sosial, gaya hidup. Jadi meskipun usia mereka sama 21 tahun tapi bisa menunjukkan perilaku yang berbeda juga. Kemudian, nah ini selanjutnya perilaku. Segmentasi perilaku di sini adalah pembeli dibagi-bagi atas dasar pengetahuan, sikap, tingkat pemakaian atau tanggapan mereka terhadap suatu produk tertentu.
Yang terakhir yaitu segmentasi multi atribut. Nah, itu adalah segmentasi yang menggabungkan beberapa variabel dalam usaha mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan yang dirumuskan dengan lebih baik. Dalam segmentasi ini menghasilkan informasi yang lebih banyak mengenai konsumen dan lingkungan karena mampu menggambarkan status sosial ekonomi dan gaya hidup konsumen. Jadi di dalam segmentasi multi atribut di sini itu menggabungkan beberapa segmentasi yang telah ada sebelumnya, seperti ada segmentasi demografis, kemudian psikografis dan juga perilaku. Jadi di sini lebih lengkap lagi, lebih komplit. Kemudian, nah untuk lebih jelasnya ini adalah gambar terkait dengan segmentasi pasar yang awalnya konsumen heterogen atau banyak. Nah, setelah melakukan segmentasi maka akan menjadi bagian-bagian yang lebih homogen lagi. Yang kedua yaitu mengenai targeting. Nah, setelah melakukan segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana sih yang akan menjadi target market kita. Nah, targeting di sini adalah upaya membidik atau menyeleksi kelompok mana yang akan kita sasar, yaitu memilih salah satu segmen yang paling tepat dan mampu untuk dilayani. Yang ketiga yaitu positioning. Nah, positioning ini adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kita kepada konsumen. Apa yang menjadi perbedaan bisnis kita dengan lainnya dan apa saja keunggulannya, serta imajinasi. Nah, imajinasi ini seperti tempat, orang, benda-benda, dan juga situasi. Contohnya sabun Lux ya, itu diasosiasikan dengan artis. Kemudian ada sepatu seperti sepatu Nike. Nah, itu biasanya diasosiasikan dengan bintang olahraga seperti Cristiano Ronaldo. Kemudian dari penjelasan terkait segmenting, targeting, dan juga positioning bisa dicontohkan seperti ini. Nah, jika kita memiliki perusahaan pakaian bayi, maka segmentasi pasar yang kita pilih tentu saja ibu-ibu. Kemudian segmentasi tadi dikerucutkan lagi menjadi ibu-ibu yang sedang hamil misalnya kan, kemudian ibu-ibu yang punya bayi, ibu-ibu dengan bayi atau bayi laki-laki atau perempuan, bahkan ibu-ibu pekerja atau tidak. Nah, untuk posisinya misalnya produk kita itu berada pada kelas ekonomi atas, menengah, atau bawah. Nah, pemilihan segmentasi pasar ini menyesuaikan seperti apa produk yang kita miliki. Sesuaikan saja strategi tadi dengan bisnis kita. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Jadi marketing mix di sini adalah semua faktor yang dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap produk. Jadi faktor tersebut terdiri dari produk, kemudian harga, promosi, dan juga distribusi. Yang pertama yaitu ada strategi produk. Nah, strategi produk ini adalah segala sesuatu yang ditawarkan, baik produk nyata ataupun produk tidak nyata, seperti namanya jasa ya, sehingga dapat memuaskan keinginan dan juga kebutuhan pasar. Dalam proses perencanaan strategi produk ini memiliki beberapa langkah, meliputi yang pertama, analisis situasi. Nah, analisis situasi ini dilakukan terhadap produk internal dan lingkungan eksternal. Kemudian yang kedua, penentuan tujuan produk dan sasaran produk. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, produk yang dihasilkan perusahaan juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu penentuan anggaran. Nah, anggaran ini dapat bermanfaat sebagai alat perencanaan, koordinasi sekaligus pengendalian. Selanjutnya yaitu mengenai penetapan strategi produk. Nah, dalam tahap ini, alternatif strategi produk dianalisis dan dinilai keunggulan serta kelemahannya. Kemudian dipilih yang paling baik dan paling layak, lalu diterapkan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai evaluasi pelaksanaan strategi.
Nah, aktivitas yang terakhir ini adalah evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan yang telah disusun. Kemudian selanjutnya untuk pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini merupakan kegiatan-kegiatan pembuatan barang perantara yang bermaksud melakukan penyesuaian barang yang dibuat atau ditawarkan untuk dijual atas permintaan pembeli. Jadi, pengembangan dan perencanaan produk ini harus menjamin yang pertama kualitas barangnya baik, kemudian desain barangnya juga baik, barang baru dapat ditambahkan jika perlu, dan kemasan yang sesuai atau packaging yang sesuai. Dan selanjutnya yaitu mengenai harga atau price. Nah, harga di sini adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk memperoleh produk tersebut. Nah, salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan itu disebabkan juga karena harga ini menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya, baik berupa barang maupun jasa. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan penetapan harga. Nah, apa sih mengapa harus ada harga dan apa tujuannya? Nah, yang pertama yaitu untuk mendapatkan posisi pasar. Misalnya, penentuan harga murah untuk meningkatkan penjualan dan juga pangsa pasar. Caranya adalah dengan melakukan perang harga dan pengurangan kontribusi laba. Kemudian yang kedua yaitu merangsang permintaan. Nah, harga dapat digunakan untuk mendorong para pembeli atau mencoba produk atau merek tertentu saat penjualan sedang rendah. Yang ketiga yaitu penentuan posisi produk. Nah, harga dapat digunakan untuk membantu meningkatkan citra produk, mempromosikan kegunaan produk, kemudian menciptakan kesadaran dan tujuan penentuan posisi lainnya. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi persaingan. Jadi penetapan harga di sini bisa juga mempengaruhi persaingan. Nah, karena harga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi persaingan yang ada atau calon pembeli dengan cara menghambat masuknya pesaing baru. Untuk selanjutnya yaitu mengenai promosi. Nah, promosi di sini adalah berbagai cara yang dilakukan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk atau brand yang dijual. Nah, dalam menentukan strategi promosi yang tepat bagi perusahaan, nah pemasar di sini perlu memahami terlebih dahulu kelima komponen dalam bauran promosi seperti berikut ini. Yang pertama yaitu ada periklanan. Nah, periklanan di sini merupakan suatu bentuk presentasi non personal, kemudian promosi ide, barang, dan jasa dalam media massa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Kemudian yang kedua ada penjualan personal. Nah, di sini adalah suatu bentuk interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Kemudian yang ketiga, di sini ada promosi penjualan, yang mana dalam promosi ini insentif jangka pendek dalam aktivitas promosi untuk merangsang pembelian suatu produk dengan cara yang bervariasi seperti pameran dagang, insentif penjualan, kemudian kupon dan sebagainya. Kemudian yang keempat di sini ada publisitas dan hubungan masyarakat. Nah, publisitas dan hubungan masyarakat ini merupakan stimulasi non-personal terhadap permintaan barang, jasa, dan ide dengan berita komersial yang berarti dalam media massa dan tidak dibayar untuk mempromosikan suatu barang. Dan nah, yang terakhir yaitu ada pemasaran langsung atau direct marketing. Nah, pemasaran langsung ini adalah bentuk promosi dengan menggunakan surat, bisa juga menggunakan telepon, faksimiles, maupun email. Nah, secara garis besar, pemasaran langsung ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu non-public, artinya pesan itu hanya ditujukan kepada orang tertentu. Dan yang kedua, pesan dapat disesuaikan untuk menarik orang yang dituju. Yang ketiga, suatu pesan dapat disiapkan sangat cepat untuk diberikan kepada seseorang. Dan yang terakhir, pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang ataupun konsumen tersebut.
Kemudian yang terakhir, bauran pemasaran yang terakhir di sini ada distribusi. Nah, apa itu distribusi? Distribusi di sini adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Nah, distribusi ini dilakukan karena adanya kesenjangan antara produsen dan konsumen. Nah, misalnya kesenjangan geografi, kesenjangan wilayah. Nah, disebabkan karena lokasi produksi yang terpusat. Misalnya kan seperti teh botol sosro itu kan ada di Mojokerto. Nah, sedangkan lokasi konsumennya kan tersebar. Kemudian yang kedua ada karena kesenjangan waktu. Nah, adanya kenyataan bahwa pembelian atau konsumsi itu dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu, sementara produksi berlangsung terus-menerus. Dan yang ketiga misalnya karena kesenjangan kuantitas. Artinya jumlah barang yang dapat diproduksi secara ekonomis oleh produsen berbeda dengan kuantitas normal yang diinginkan konsumen. Nah, di sini juga terdapat 3 strategi yang dapat digunakan dalam proses distribusi. Yang pertama yaitu distribusi eksklusif. Nah, strategi ini dilakukan jika produsen ingin mempertahankan pengendalian yang besar terhadap tingkat jasa dan hasil pelayanan yang ditawarkan oleh penjual. Yang kedua, distribusi selektif, mencakup penggunaan lebih dari beberapa perantara yang bersedia menjual produk tertentu, sehingga strategi ini digunakan oleh perusahaan yang berupaya mendapatkan distributor. Dan yang ketiga yaitu ada distribusi intensif. Nah, dalam strategi ini produsen menempatkan barang dan jasa sebanyak mungkin di toko. Nah, strategi ini penting diterapkan apabila konsumen potensial membutuhkan kemudahan lokasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pemasaran dan juga bauran pemasaran. Nah, cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.